Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan mencoba kembali membahas tentang listrik statis, dimana sebelumnya saya sudah membahas di part yang kedua berkaitan dengan potensial listrik dan seterusnya ya. Buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang belum nonton part yang pertama dan juga part yang kedua, linknya ada di kolom deskripsi dan juga ada di link atas ini ya. Oke, kita langsung bahas aja tentang hukum Gauss ya. Nah, hukum Gauss ini menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik. Namun sebelum ke hukum Gauss-nya, kita bahas dulu tentang garis-garis gaya listriknya. Garis-garis gaya listrik adalah visualisasi vektor medan listrik yang tidak pernah berpotongan dan kerapatannya menyatakan kekuatan medan. Artinya semakin rapat itu bisa jadi lebih kuat medannya, ataupun bisa juga semakin renggang juga bisa dikatakan semakin kecil ya kuat medan listriknya. Nah, garis-garis gaya listrik itu untuk yang bermuatan positif, itu garis-garis gaya listriknya itu lebih kepada menyebar atau melepas ya. Sedangkan yang negatif muatannya itu lebih kepada masuk atau menerima ya. Nah, medan listrik mengarah menjauhi benda. Nah, ini ya. Kalau misalkan untuk yang positif, sedangkan yang negatif ini medan listrik mengarah mendekati benda ya. Kemudian ini adalah interaksi tarik menarik antara muatan satu dengan muatan yang lainnya, ini berkaitan dengan medan listrik. Jadi kalau yang negatif itu cenderung menerima ya, alias si medan listriknya itu lebih mendekati ke yang negatif, sedangkan yang positif itu medan listriknya itu keluar dan mengarah ke negatif. Sedangkan ini adalah interaksi tolak menolak. Ketika muatannya sama, maka medan listriknya cenderung untuk terus menjauhi benda atau benda yang bermuatan tersebut. Nah, hukum Gauss itu adalah menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik atau biasa disebut dengan flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Jadi gaya-gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup itu ada di hukum Gauss ya. Nah, garis-gaya listrik ini disebut juga dengan flux listrik. Nah, flux listrik sendiri itu dirumuskan dengan E dikali dengan A dikali dengan cos theta, atau bisa juga dengan jumlah dari muatan dibagi dengan permitivitas umum ya, atau permitivitas epsilon 0 ya. E di sini adalah medan listriknya dan A-nya itu adalah luas permukaan ya. Jadi cos theta adalah sudut yang terbentuk dari garis normal dengan medan listrik ya. Dan ini adalah bidangnya, bidang bisa plat atau dan sebagainya ya. Kemudian kekekalan energi mekanik pada listrik statis. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Jadi ketika energi potensial ini ketika didekatkan dengan suatu muatan uji, maka akan memunculkan energi potensial listrik. EP sama dengan K dikali dengan Q dikali dengan Q besar dikali dengan Q kecil dibagi dengan R, atau bisa juga EP sama dengan Q kecil dikali dengan voltasenya atau potensial listriknya ya. Nah, energi kinetik listrik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan karena ada pergerakan dan massa. Jadi kalau bendanya ada pergerakan dan kemudian benda tersebut memiliki massa, maka persamaan yang digunakan adalah energi kinetik listrik, di mana rumusnya sama kayak energi kinetik yang rumus-rumus yang lainnya, yaitu adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau untuk
energi mekanik, hukum kekayaan energi mekanik itu kan menjumlahkan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya. Jadi inilah muncullah hukum kekekalan energi mekanik pada listrik statis. Jadi tinggal jumlahkan aja antara energi potensialnya ditambah dengan energi kinetiknya. Jadi energi potensial pertama ditambah dengan energi kinetik yang pertama sama dengan energi potensial yang kedua ditambah dengan energi kinetik yang kedua. Dan itu aja untuk part yang ketiga ini. Jadi nanti soal-soalnya, contoh soalnya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Oleh sebab itu, agar tidak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.